Shalom. Shalom. Selamat pagi adik-adik yang terkasih dalam Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya? Luar biasa, puji Tuhan, sehat Puji semua. Tuhan. Adik-adik, Mbak Ita di sini ditemani dengan Om Guru yang ganteng nih ya. Pasti sudah kenal ya. Namanya siapa Om? Diperkenalkan. Namanya Om Jo. Wih, Om Jo. Om Jo hari ini sekolah minggu kita kedatangan teman-teman baru ya? Iya, ada 3 teman baru. Oh, ada 3 ya? Iya. Siapa saja ya? Nanti dulu. Oh. Sebelum kita kenalan sama teman-teman baru kita memuji dulu nama Tuhan supaya semangat semua. Oke. Kak Ita ya. Dengan pujian apa Om Jo? Dengar dia Dengar panggil nama saya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh kiranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh kiranglah, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh kiranglah, Yesus amat cinta pada saya. Gimana? Anak-anak sudah siap? Pasti sudah. Tapi dulu kita berdoa dulu ya Om Jo Iya, ya. benar. Ayo anak-anak kita berdoa bersama-sama. Pejamkan mata, kita berdoa bersama-sama. Ikuti Mbak Ita ya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di dalam surga, terima kasih ya Tuhan berkat-Mu yang luar biasa ini. Engkau perbolehkan kami untuk bersekolah minggu bersama-sama dalam keadaan penuh dengan sukacita. Berkati kami ya Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Amin. Ya, gimana anak-anak? Sekarang sudah siap? Pasti Mau Mbak Ita berkenalan penasaran dengan teman-teman baru kita. Iya. Iya. Kita panggil yuk teman-teman kita yuk. Ayo kita panggil anak-anak masuk. Anak-anak. Ini teman baru kita teman ya. baru kita. Coba toh perkenalan satu-satu. Ayo, mulai dari siapa Teman-teman ini? di rumah mau melihat juga, Iya. mau berkenalan juga. Ayo. Halo adik-adik di rumah. Perkenalkan, nama saya Ciplu. Saya baru kelas 5 SD loh. Perkenalkan, nama saya Bunga. Saya masih duduk di kelas 4 SD. Kalau saya namanya Temon. Saya juga masih kelas 5 SD. Weh, terima kasih ya buat teman-teman baru kita ini ya. Wah, bagaimana kalau
membaca kitab suci dulu ya sebelum kenalan dulu ya. Yuk kita, Sebelum kita lanjutkan. membaca kitab suci. Tadi namanya siapa? Cipluk, Cipluk, Bunga, Bunga, sama siapa? Temon, Temon. ya. Teman-teman di rumah pasti ingat ya. Iya, mereka mau membaca kitab suci. Iya. Yang dibacakan dari mana Om Jo? Dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Bergantian ya membacanya ya. Dari Dari Bunga dulu. Dari Bunga ya. Yang paling ujung. Yang paling tengah ya, yang tengah ya. Paling tengah. Ya. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 4. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di suatu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Aduh, saya juga mau membaca ya. Iya dong. Oke. Kisah Para Rasul 2 ayat 5 sampai 8. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika tutut bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua berkata-kata itu dari orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Amin. Amin. Coba Om Jo, kita tes dulu ya. Ya. Tesnya apa Om? Kita tes anak-anak ini, anak-anak yang di sini, juga anak-anak yang di rumah. Masih ingat nggak ya? Minggu lalu, sekolah minggu terakhir kita itu, kita belajar tentang apa kemarin tuh? Iya, ada Ayo. yang tahu? Ayo. Kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Wah, benar. Betul. Temon masih ingat ya, 100 untuk Temon. Berarti sekolah minggu ini kita belajar memperingati siapa ya? Atau apa ya? Iya. Pentakosta. Wih, Wah, pinter semua. pinter semua ya, Om Tadi Jo di ya. rumah juga teriak semua Pentakosta. Betul. Iya. Pak Guru, Bu Guru, Pentakosta itu apa sih? Ada yang tahu? Saya tahu Pak Guru. Nah, coba Bunga jelaskan. Begini, Pentakosta pada saat itu adalah hari raya panen.
setelah 50 hari dari Paskah, sehingga pada saat itu banyak orang berkerumun yang berasal dari berbagai wilayah untuk melaksanakan perayaan tersebut. Dan murid-murid Yesus yang juga di antara kerumunan orang-orang mereka menunggu janji turunnya Roh Kudus. Tiba-tiba turunlah bunyi berupa angin keras dari langit, memenuhi seluruh rumah di mana mereka sedang berkumpul. Roh Allah terlihat seperti lidah-lidah api dan hinggap di kepala para murid Tuhan Yesus. Terus murid-murid Tuhan Yesus bisa berbicara yang berbeda-beda loh. Maksudnya berbeda gimana? Begini, kalau misal itu di Indonesia, berarti mereka bisa bahasa Batak, bahasa Sunda, bahasa Manado, bahasa Aceh, bahasa Minang, dan lain-lain. Padahal biasanya mereka bisa bahasa Jawa loh. Oh gitu toh. Mbok aku dapat Roh Kudus biar bisa banyak bahasa. Oh ya nggak bisa toh Mas Temon. Itu kan peristiwa udah dahulu. Sekarang sudah kayaknya nggak ada lagi. Temon, Cipluk, sama siapa Om Jo? Sama Bunga. Bunga. Roh Kudus itu sudah ada dalam kehidupanmu. Iya. Mosok sih Pak Guru dan Bu Guru, saya kok nggak merasa kalau Roh Kudus sudah ada dalam hidup saya. Wong saya cuma bisa bicara bahasa Jawa dan Indonesia J. Begini anak-anakku, sebenarnya kalian semua itu sudah dipenuhi oleh Roh Kudus. Juga anak-anak yang di rumah, semua anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan Yesus sudah dipenuhi Roh Kudus. Iya, betul. Kita sudah dipenuhi Roh Kudus dalam hidup kita. Kemanapun kita pergi, Roh Kudus akan menyertai kita. Nah, betul itu, Ya, Bunga. betul. Terus kalau kita sudah dapat Roh Kudus, kita harus ngapain? Baik, sebelum Mbak Ita dan Om Jo ini menjawab pertanyaan, kita nyanyi dulu yuk supaya nggak ngantuk. Yo, kita Semangat nyanyi gitu ya. Kita nyanyi ya, yang Ya, kenceng ya, ya. ya. Yang di rumah juga menyanyi. Pasti. Menyanyi Roh Kudus Yang manis. manis. Yuk kita nyanyi bersama ya. Buka hatiku untuk firman-Mu, ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Buka hatiku untuk firman-Mu, ku ingin
Kira-kira kalau tadi kita sudah belajar tentang Roh Kudus, apa yang harus kalian lakukan setelah tahu kalau Roh Kudus itu menyertai kalian semua? Saya kalau ujian pas nggak bisa, saya mau nyontek. Oh, kok gitu Mas Temon? Loh iya toh, kan kita sudah disertai Roh Kudus, jadi aman, tidak ketahuan guru. Loh. Masa Gimana gitu itu ya? ya? Kalau ada yang mengecek saya akan ajak berantem. Pokoknya saya akan tunjukkan pada teman-teman kalau saya super power, karena Roh Kudus menyertai saya, Temon. Loh. Kok malah begitu kamu, Temon? Loh kan saya sudah mendapat perlindungan. Temon, tidak boleh gitu. Justru dengan diberi Roh Kudus, kita harus tunjukkan kebaikan, Temon. Iya Temon, anak yang suka iri hati, suka marah, pendendam, perkelahian, itu tidak disukai Yesus. Anak-anakku semua, kalian kan sudah menerima Roh Kudus. Berarti kalian itu harus menjadi saksi kerajaan Allah. Dan juga harus menghasilkan buah. Hayo, ada yang ingat ndak buah-buah roh itu apa ya Om Jo ya? Iya, buah-buah roh, ayo. Saya. Oke, Buah-buah Roh Kudus itu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Loh, kok malah seperti itu? Iya dong teman. Karena Roh Kudus memimpin kita, maka kita itu harus sabar, tidak mudah marah, tidak boleh, apalagi Om Jo, nyontek ya Om Nyontek, Jo. nggak boleh. Terus tidak, pokoknya yang jelek-jelek itulah, kita harus selalu berusaha untuk berbagi sukacita. Iya betul itu Bu Guru sama Pak Guru. Gimana anak-anak yang ada di rumah, sudah tahu kan bahwa kita semua, terus Om Jo juga, terus anak-anakku Temon, Bungas dan Cipluk, kita itu harus selalu dalam apa Om Jo? Kita harus selalu menunjukkan bahwa kita sudah dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, Ya. Jadi anak-anak dan kita semua harus bisa menjadi saksi Kristus dan menunjukkan buah-buah Roh Kudus di tengah kehidupan kita, Mbak Ita. iya, baik di mana? Di sekolah, di rumah. Terus di mana lagi Om Jo? Di sekolah, di rumah, masyarakat di ya Om Jo masyarakat, ya, ya. dimanapun kita semua berada. Ada. Siap anak-anak? Siap. Siap. Wow, kurang kenceng. Ayo sama-sama. Siap. Siap Bu Guru. Baik, kalau demikian gimana Om Jo? Kita selesai dulu ya. Iya. Puji Tuhan kita boleh belajar di sini tentang arti Roh Kudus, buah-buah roh dan penuh dengan sukacita. Iya. Ini ada yang mau menyampaikan salam nggak untuk teman-teman di rumah sebelum nanti kita tutup? Hai teman-teman, sekalian kita akan menjadi sahabat. Kalau mau ketemu dengan saya, bisa datang ke gereja, tapi jangan lupa 3M. Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, supaya kita tetap sehat. Cipluk, kamu mau menyampaikan Iya, Bu. sesuatu buat teman-temanmu di rumah? Iya oke siap. Hai teman-teman, kalau mau jadi temanku, kapan kita ketemuan ya? Semoga virus corona segera berlalu
dan kita bisa berjumpa ya dengan Amin. Ciplu, dengan Temon, dan dengan teman saya Bunga. Ya, Temon, kamu ada yang mau disampaikan nggak untuk teman-teman? Aku malu Pak Guru. Lah kok malu Ki, kenapa? Jangan malu, sampaikan saja itu teman-teman yang di rumah itu sudah menunggumu. Ya, hai teman-teman, jangan lupa pilih saya. Loh, Malah kok kampanye. begitu piye toh? Sudah ini, Temon ndak mau lagi. Mau menyampaikan Waduh. lagi nggak ini, Temon? Ya, sudah Pak Guru. Wong saya itu malu kok sama teman-teman, kan belum pernah bertemu. Oke, baiklah. Adik-adik yang di rumah dan sahabat-sahabatku di sini, yuk kita sama-sama akhiri sekolah minggu kita. Kita berdoa dulu ya. Sebagai doa penutup, Om Jo, silakan berdoa penutup Ya, dulu. khusus ini karena teman-teman baru kita, untuk doa penutup kita akan dipimpin oleh Temon. Ya, mari, Temon. nanti Ayo Mas Temon. habis Ayo, teman, berdoa kamu pasti bisa. kita nyanyi ya. Iya, Ya. bahasa cinta ya. Nyanyi kita apa? Oke, siap. Bahasa cinta. Bahasa cinta. Oke, mari teman-teman di rumah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih atas harimu. Terima kasih karena Engkau telah memberkati kami. Dan pada minggu ini kami bersyukur karena kami, Temon, Bunga, dan Cipluk dapat berkenalan dengan teman-teman sekolah minggu GITC Jepara. Semoga wabah ini dapat selesai dan kita dapat berkenalan dengan teman-teman semua. Terima kasih Tuhan, kami akan pulang dan kami mohon pimpinanmu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, Om Jo, kita memuji nama Tuhan dulu ya, Ya. sebelum pulang ya. Kita Ah. memuji Ya, nama Bu Tuhan Guru. dulu, bahasa Oke, cinta. siap. Andaikan aku lakukan yang luhur mulia, jika tanpa kasih cinta hampa tak berguna. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu. Andaikan aku pahami
cintamu agar kami dekat padamu. Ajarilah kami bahasa cintamu agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu agar kami dekat padamu, agar kami dekat padamu. Kita sama-sama ya berpisah dengan teman-teman yuk. Ya. Dadah. Dadah. Sampai jumpa Dadah, lagi. teman-teman. Dadah. Tuhan memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati.